kami akan mungkin pada poin yang langsung saja ke penjelasan transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah teknik matematis yang digunakan untuk menganalisis fungsi atau sinyal dalam domain frekuensi dan domain waktu. Transformasi ini memungkinkan kita untuk mengkonversi sinyal atau data dari representasi waktu di representasi frekuensi dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk memahami komposisi frekuensi dari sinyal-sinyal kompleks. Nah, di transformasi Fourier sendiri memiliki dua jenis, yaitu ada transformasi Fourier seri dan transformasi Fourier kontinu, dan akan dijelaskan oleh saya, Jasa Abdurrahman. Dua jenis transformasi Fourier yang umum digunakan. Yang pertama yaitu transformasi Fourier seri, digunakan konversi fungsi pada rangkaian sinus dan kosinus. Yang kedua ada transformasi Fourier kontinu, digunakan untuk sinyal aperiodik atau fungsi kontinu. Ini mengkonversi fungsi waktu kontinu menjadi frekuensi yang dapat direpresentasikan sebagai integral. Transformasi Fourier sangat penting dalam berbagai bidang ilmu, termasuk sains, komputer, matematika, fisika, teknik, dan bidang lainnya. Contoh penggunaannya meliputi pemrosesan sinyal digital, kompresi data, analisis gambar, pemodelan gelombang, dan banyak aplikasi lainnya. Di mana frekuensi atau dari pemahaman frekuensi dari data atau sinyal adalah kunci untuk analisis dan manipulasi lebih lanjut. Sinyal adalah kunci untuk Nah, selamat malam. Ini adalah tabel sifat-sifat dari transformasi Fourier. Jadi bisa ke bawah lagi, lihat. Nah, di sini cukup. Di sini dalam contoh soal saya mengambil contoh tabel dari nomor 2 dari bawah, yaitu E pangkat minus AT UT itu adalah sama, kalau ditransformasikan Fourier itu menjadi 1 per A plus J omega, dan kita bisa ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal transformasi Fourier, yaitu menggunakan yang fungsi di tabel tadi. Xt sama dengan E pangkat min AT UT minus 2 E pangkat minus 2T UT, dan ditransformasikan ke Fourier adalah X J omega sama dengan 1 per 1 plus J omega minus 2 per 2 plus J omega, dan seterusnya bisa ke bawah sampai menemukan hasil J omega minus 2 J omega per J omega kuadrat plus 3 J omega plus 2, dan di hasil akhir adalah min J omega per J omega kuadrat plus 3J omega plus 2, dan untuk ke inverse setelah ini saya menggunakan hasil dalam contoh soal ini. Nah, dalam inverse transform ini saya menggunakan X J omega minus J omega per J omega kuadrat plus 3J omega plus 2. Menggunakan hasil yang tadi. Nah, dalam langkah urutannya kita memfaktorkan dulu sampai ketemu J omega plus 1 dan J omega plus 2. Dan kemudian itu dan di sini saya mengubahnya ke transformasi Laplace, yaitu menjadi dengan minus S per S plus 1 dan S plus 2. Dan setelahnya itu kita bisa memfaktorkan lewat dari
Nah, ini menjadi A per S plus 1 plus B per S plus 2. Dan kita langsung ke bawahnya adalah seperti contoh minus S sama dengan A, tutup kurung S plus 2 plus B S plus 1 dan kita menggunakan S sama dengan apa? Sama dengan setengah minus 2 untuk pertamanya dan mendapatkan hasil B min 2 sama dengan min 2. Dan untuk S sama dengan min 1 kita mendapatkan hasil A sama dengan 1. Dan kemudian kita bisa memasukkannya ke dalam transformasi Laplace terlebih dahulu, yaitu 1 per S plus 1 minus 2 per S plus 2. Nah, di situ kan karena kita mengubahnya ke Laplace yaitu fungsi j omega, maka kita ubah lagi ke fungsi ke Fourier. Transformasi Fourier yaitu 1 per j omega plus 1 minus 2 per j omega plus 2. Dan bisa kita rubah ke inverse Fourier transformasi ke transformasi fungsi t yaitu xt sama dengan e pangkat minus at ut minus 2e minus 2t ut. Dan untuk itu sekian dari saya untuk hasil akhirnya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.